RM9 yaitu mesin CNC membahas tentang CNC Production Unit, yaitu mesin MCV 300, mesin CNC First MCV 300 mereknya ini. Itu MCV itu Vertical Machining Center. Nih, production unit. Bentar. Cek. Nah, hampir sama seperti CNC training unit yang di 3 aksis. Bedanya dia lebih bedanya dia mampu memproduksi barang secara massal, kemudian memiliki ketelitian yang lebih tinggi, spesifikasinya juga lebih tinggi gitu. Kemampuan produksinya lebih besar, sama material yang dikerjakannya pun tidak hanya yang lunak. Jadi mampu mengerjakan material-material yang lebih keras. Kalau yang lunak itu untuk training unit. Tuh. Yang mau ditanyakan dari mesin CNC production unit. Belum, Bang. Oke, lanjut ya. Nih, kan udah praktikum. Materinya juga nggak jauh beda sama yang kemarin-kemarin. Ada yang mau jelasin nggak? Bagian klasifikasi pemesinan. Saya, Bang. Ya, silakan. Ya, Nama NRP. Nama saya Muhammad Isu Fikri, NRP 12/2019/04. Ini adalah bagian klasifikasi proses pemesinan. Proses pemesinan adalah berpapasannya dua buah benda dan melakukan dengan arah dan gerak kecepatan gerak yang berbeda dan melakukan pemakanan diakibatkan oleh gerak relatif pahat. Nah, di proses pemesinan ini pertama ada konvensional. Konvensional yaitu jadi pahat sebagai alat pemakanannya. Maka pada proses pemesinan konvensional, pahat harus lebih keras daripada benda kerjanya. Nah, di konvensional juga ada otomatis, semi otomatis, dan manual. Pada mesin otomatis, sebagian besar proses pemesinannya dilakukan oleh komputer, hanya setting nolnya saja yang diatur oleh manusia secara manual. Pada otomatis ada ATC dan APC. Kalau ATC adalah automatic tool change, yaitu pahat yang bisa berganti otomatis, dan APC automatic pallet change adalah mejanya yang berganti secara otomatis. Pada semi otomatis sebagian dilakukan oleh manusia dan sebagian lagi dilakukan oleh komputer. Contoh semi otomatis pada mesin TU2A dan TU3A. Nah, pada selanjutnya adalah manual. Pada mesin manual itu yang sebagian pengoperasian mesinnya dilakukan oleh manusia seperti mesin bubut. Pada proses pemesinan selain konvensional ada juga non konvensional.
pada non konvensional ini pahat tidak pahat tidak harus lebih keras dari benda kerjanya karena pada proses pemesinan non konvensional mengandalkan energi yang lain bukan mengandalkan pahat. Contoh-contohnya adalah energi mekanik, energi kimia, energi listrik, dan energi termal. Ya, Bang. Makasih. Udah, ada yang mau menambahkan? Nah, udah tadi ya jelasin proses pemesinan. Udah ada yang mau ditanyakan nggak dari bagian klasifikasi pemesinan? Tidak ada bang, kalau saya nggak ada. Cukup bang. Nah, OTC sama APC ini aksesoris tambahan nih di CNC PU untuk menunjang produksi. Ada yang udah tahu belum OTC APC itu kayak gimana? Izin jawab bang. Mangga. Nama Muhammad Nova, NRP 12 2019 Kalau ATC itu automatic tool change, jadi dia bisa ganti toolnya sendiri. Contohnya misalnya kalau dia ganti diameter pahat, jadi dia ganti pahatnya itu otomatis. Terus kalau ATC itu automatic pallet change. Jadi meja untuk benda kerjanya itu bisa berganti secara otomatis. Itu contohnya buat kalau mau ganti benda kerja itu bang. Betul ya, ATC itu tadi benar mekanisme untuk mengganti pahat secara otomatis dan diatur oleh program. Sama juga APC tadi mekanisme untuk mengatur pergantian meja mesin secara otomatis yang diatur oleh program. Nah, kayak gini nih bentuknya APC. Ini APC. Ada share screen-nya nggak ini? Udah kelihatan belum? Ya bang, kelihatan. Nah, ini satu meja mesin tuh di dalam, satu lagi di luar. Nah, ketika berganti nanti yang di luar masuk, yang di dalam keluar. Nah, ini PC gitu. Nah, ini ATC, automatic tool change. Nah, itu cara kerjanya. Nah, yang bulat ini namanya magazin, tempat pahatnya diletakkan. Mana sih tadi? Nah, namanya magazin. Nah, dari magazin nanti ada tadi kayak lengan besi gitu. Masang ke apa namanya, ke arbor. Nah, ini namanya arbor nih. Mana tadi? Nah, ini namanya arbor. Nih arbor. Nah, ini tadi lengannya nih yang buat ngeganti. Tuh. Udah jelas tentang APC dan ATC.
Jelas Bang. Jelas Bang. Yang mau ditanyain lagi nggak dari ini pemesinan? Bagian klasifikasi pemesinan. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Ke sistem koordinat. Yang mau jelasin sistem koordinat? Ada yang mau menjelaskan tentang sistem koordinat? Izin jawab Bang. Nama Muhammad Noval, NRP 12 2019 119. Jadi sistem koordinat mesin itu adalah sistem koordinat yang mengacu pada suatu titik yang terletak pada mesin. Yang letak titik tersebut dibuat dan ditetapkan oleh pembuat mesin sehingga tidak dapat dipindahkan oleh pembuat. Jadi si titik si titik acuannya atau titik nolnya gitu itu tuh udah ditetapkan sama dari pabriknya sana gitu. Jadi mau diapa-apain juga dia nggak bisa dirubah sama si programmernya. Sedangkan kalau sistem koordinat benda kerja dia sistem jadi bisa direncanain gitu sama si pemrogramnya, contohnya buat menentukan si titik nol yang pada benda kerjanya gitu. Ya segitu Bang dari saya. Udah? Iya Bang. Tanya tuh ke teman-temannya, ada yang mau ditanyakannya atau ada yang masih bingung tentang sistem koordinat mesin atau sistem koordinat benda kerja? Ya ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sistem koordinat ini metode yang menggunakan satu atau lebih bilangan untuk menentukan suatu titik. Dan kita pakai bilangan ini angka dari 0 sampai tergantung spesifikasinya kan. Nah, sistem koordinat mesin ini sebagai acuan. Jadi contohnya gini nih. Mana ya? Ntar. Kurang jelas.
Miring. Nah, ini itu gambar yang ini, yang sumbu ini tuh sistem koordinat mesinnya. Nah, ini nolnya, ini nol mesin. Contohnya ya ini. Ini ada 0 sampai 10 misalkan. Ini di titik 4, itu katakanlah. Ini di titik 3. Nah, si koordinat mesin ini jadi acuan, di mana nanti kita menentukan sistem koordinat benda kerja. Nah, benda kerjanya, contoh benda kerjanya ini. Contohnya kita ambil di titik 0 kan biasanya di sini. Di ujung kan. Berarti kalau di sistem koordinat benda kerjanya 0,0 kan di sini. Kalau di sistem koordinat mesinnya dia di titik 3 dan 4. Y-nya 3, X-nya 4. Gitu kalau dilihat dari sistem koordinat mesinnya. Kalau sistem koordinat benda kerjanya ya 0 di sini, tetap 0,0. Jadi ada 2 sistem koordinat tuh. Ketika di benda kerja 0,0, di mesin itu di titik 3 dan 4. Ini contohnya gitu. Contoh sederhananya. Gambaran dari sistem koordinat mesin dan sistem koordinat benda kerja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham, Bang. Nah, sistem koordinat mesin ini, ya kenapa sistem koordinat mesin ini ya tidak bisa diubah-ubah ya karena sebagai acuan. Kalau dia berubah-ubah, maka bingung mengacu pada apa si ini nanti sistem koordinat benda kerja ini. Itu. Cukup, benar. Ada yang mau ditanyakan lagi dari sistem koordinat? Cukup, Bang. Lanjut mode koordinat. Yang mau jelasin mode koordinat? Enggak, silahkan. Nama NRP.
Tanyain ke temennya udah pada ngerti belum gitu. Tidak ada, tidak ada. Udah pada paham belum? Kalau paham bilang paham. Kalau enggak, Paham, Bang. Paham, Bang. Paham, Bang. bener. Saya tanya nih, yang mode koordinat inkremental kan titik acuan 0 di sini nih. Ya. Dari titik 1, titik 3 berapa? Mode yang apa, Bang, ini, Bang? Sorry. Inkremental. Kalau buat yang titik 1, 4,5, Bang. Yang Y berapa, yang X berapa? X-nya 4, Y-nya X-nya 5, Bang. 4, Bang, Y-nya 5. Nya 5, oke. Coba saya tanya ke yang lain. Ke siapa ya? Ke Arif Bayu. Halo, Arif. Iya, Bang. Nih, dari titik 1, titik 4 berapa? Nolnya di sini. X-nya berarti 5, Y-nya berarti 3. X-nya berapa? X-nya 1, 2, 3, 4, 5, Bang. 1, X-nya 5. 2, 3, 4, 5. Terus Y-nya 3. Y-nya 3. 1, 2, 3. Oke ya, udah paham kan ya? Mantap lah. Bedanya udah tahu kan? Bedanya si inkremental ini kan 0, titik 0-nya tuh titik acuannya berubah-ubah kan? Dimana titik sebelumnya dari titik acuan selanjutnya. Yang kalau absolut dia tetap di sini 0-nya. Jadi mau dari titik 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya dihitung acuannya dari sini. Nah, sedangkan kalau yang inkremental titik acuannya pindah. Tapi titik acuan pertama tetap di perpotongan sumbu X dan Y. Nah, ketika dia pindah dari titik 1 ke titik 2, nah baru dia pindah nolnya di titik 1. Ketika dia pindah dari 2 mau ke 3, titik nolnya pindah ke 2. Ketika dari 3 ke 4, pindah ke 3 dia. Gitu seterusnya. Oke, udah pada paham ya? Mau ditanyain nggak? Cukup? cukup, Bang. Cukup, Bang. Oke, ini lanjut ada sistem persumbuhan. Yang mau jelasin sistem persumbuhan? Ada yang mau coba menjelaskan? Yang belum ngejelasin coba. Ada? Saya aja, Bang.
Ya, so silahkan. Muhammad Noval, NRP 12/2019/19. Jadi sistem persumbuhan itu ada yang macam-macam. Ada dari 2 eksis sampai 4 eksis ataupun lebih 5 eksis juga ada. Nah, sistem pergerakan yang 2 eksis ini, jadi pergerakan si pahatnya ini atau benda kerjanya ini cuman 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z yang sejajar sama si putaran spindalnya. Contohnya itu ada di mesin bubut. Terus yang 3 eksis itu contohnya mesin Freys. Itu ada 3 eksis. Dia ada yang ke atas ke bawah si pergerakan pahatnya, sama yang pergerakan pahatnya itu sumbu Z-nya, sama yang sumbu ya Bang, sama yang sumbu X sama Y-nya yang buat si benda kerjanya bergerak itu. Terus ada yang pergerakan 4 eksis, yaitu ada yang sumbu Z. Sumbu Z itu yang yang naik turun si pahatnya. Bang itu siapa Bang nih? Si Andi ngawas. Mana nih? Cek. Nah, nyambung lagi. Sorry. Sampai mana tadi? Ya tadi yang pergerakan 4 eksis Bang. Udah. Belum. Ya udah, so. Ya lanjut. Jadi yang pergerakan 4 eksis ini ada yang sumbu Z, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu C. Nah, si sumbu Z ini pergerakannya itu pergerakan naik turun si pahatnya. Sedangkan si sumbu X ini pergerakan ke kiri atau ke kanan si pahatnya. Terus yang sumbu Y ini dia pergerakan si mejanya maju atau mundur. Terus yang sumbu C ini
dia sumbu putarnya itu sejajar sama sumbu Z gitu. Jadi buat mutar si bendanya. Ya segitu aja Bang dari saya. Oke, yang ini mau jelasin yang 6 aksis sama 5 aksis. Izin jawab lagi Bang. Enggak. Kalau yang 6 aksis itu dia si mejanya itu dia bisa miring juga, terus si arah miringnya itu bisa searah si sumbu putar mejanya itu tuh sejajar sama sumbu X. Terus kalau yang 6 aksis itu ditambah sama si pahatnya juga dia bisa muter miring gitu. Ya segitu aja Bang. Maaf kalau salah yang 5 sama 6 aksisnya. Ya, oke. Nih. Saya jelasin lagi ya. Nih, kalau yang 2 aksis, ini sama ya di mesin bubut. Yang 2A, training unit 2 aksis. Nah, kalau pergerakan 3 aksis, itu seperti di training unit 3 aksis sama di production unit yang memiliki 3 sumbu. Tuh. Kecuali mesinnya memiliki lebih dari 3 sumbu. Nah, contohnya ini 4 aksis. Nah, di bedanya 4 aksis sama 3 aksis di meja mesinnya ini nih. Nah, dia bisa berrotasi si mejanya. Rotasinya sejajar dengan ini. Rotasinya apa? Sumbu putar rotasinya pada sumbu Z. Tuh. Yang mau ditanyakan dari yang 2 aksis, 3 aksis sama 4 aksis. Cukup Bang. Oke, kalau cukup ini persumbuhan 6 aksis sama 5 aksis. Nah, kalau yang 5 si ininya nih tambah lagi ada sumbu A rotasinya berpusat di sumbu X, pusat rotasinya di sini aja lah jelasinnya di gambar yang tadi. Ini mesin press horizontal. Nah, gambar ininya. Nah, 5 aksis tuh di sini nih ada sumbu putar lagi. Bang, sorry Bang. Belum kelihatan si itunya. Ya, bentar. Nah, udah kelihatan nih. Ya kelihatan Bang. Jadi pada yang tadi kan yang 4 aksis tuh ada sumbu C tambahan. Nah, si sumbu C ini pusat rotasinya tuh di sumbu Z. Nah, kalau yang 5 aksis ada lagi sumbunya dia di ini sumbu B. Sumbu apa B sih? Sumbu A. Sumbu A nih. Sumbu A. Nah, sumbu A tuh dia berputar arahnya rotasi. Nah, pusat rotasinya dia di sumbu X. Tuh. Jadi dia selain bisa berputar mejanya juga bisa
ini apa namanya, bisa bergerak rotasi, bisa berarah ke sana, bisa juga berputar ke sana. Tuh. Nah, untuk yang 6 aksis ada lagi sumbunya di sini. Sama, dia berotasi juga. Nah, si pusat rotasinya itu di sumbu Y. Kenapa banyak mesin ini dilengkapi lebih dari 3 aksis? Nah, balik lagi ke untuk mendukung proses produksi benda yang dikerjakan. Tuh. Yang mau ditanyakan. Kalau cukup, lanjut ke transfer data. Ada yang ditanyakan nggak? Yang tadi sumbu. Cukup Bang. Oke, cukup. Nah, di sini ada transfer data. Fungsinya untuk mentransfer data dari program yang kita buat di software ke mesin. Bedanya sama training unit, ya kalau training unit kan manual, masukin programnya. Nah, kalau ini bisa ditransfer. Ada 3 opsi mentransfer program ke mesin tuh. Ada manual data input, di mana masukin programnya itu secara manual. Sama kayak di training TU2A maupun 3A. Menggunakan tangan manual inputnya. Nah, ada juga yang DNS. DNS itu menggunakan kabel. Nah, yang digunakan di lab itu kita menggunakan kabel transfer datanya. Jadi dari komputer ditransfer ke mesin menggunakan kabel. Kemudian ada dengan memory card. Nah, kalau yang di lab menggunakan memory card. Karena mesinnya cukup terbilang tua. Bukan tua ya. Ya udah lama lah. Nah, kalau yang mesin baru sekarang biasanya tuh pakai flash disk. Saya ulangin aja ya. Nah, ini ada mode transfer data di mesin CNC production unit, khususnya di MCV 300, mesin first MCV 300, vertical machining center. Nah, ada 3 mode. Yang pertama mode manual, yang ketiga domain name server menggunakan kabel, kemudian dengan memory card. Nah, kalau yang di mesin-mesin modern sekarang menggunakan flash disk untuk mentransfer datanya. Kenapa dia ada mode menggunakan kabel, ada menggunakan memory card? Ada yang tahu nggak? Mempermudah gitu Bang. Ya, mempermudah karena program di mesin CNC production unit ini
yang untuk produksi industri itu dia programnya lebih dari 1000 nomor. Kalau di training unit kan maksimal berapa sih? Kemarin tuh 50 ke atas ya. Nggak sampai 100 lah, kurang dari 100. Nah, kalau di sini produksi unit lebih dari 1000. Makanya kalau untuk input manual itu mungkin, tapi buat apa itu, capek ya kan, tidak efisien lah gitu. Jadi ada layanan untuk menginput data menggunakan kabel dan memory card. Data berupa apa? Program yang sudah dikerjakan tadi di software itu. Ada yang mau ditanyakan dari mode transfer data? Halo? Ada yang mau ditanyakan dari transfer data? Oke, kalau nggak ada ya, cukup ya. Lanjut ke CAD/CAM. Ada yang mau jelasin CAD/CAM? Boleh saya, Bang? Ya, silakan. Nama Arif Bayu Pramudia, NRP 12/2019-035. CAD adalah Computer Aided Design, merupakan software yang membuat, merancang, dan menggambar sebuah benda atau bagian dari benda tersebut dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengatur atau mengontrol pergerakan mesin dalam proses manufaktur. Terus ada CAM, Computer Aided Manufacturing, merupakan software untuk mengontrol tools, mesin, atau bagian sebuah produk dibuat dengan mengontrol mesin tersebut, sehingga dihasilkan bahasa pemrograman untuk mengoperasikan mesin berbasis CNC. Udah, Bang. Oke. Nah, jadi computer aided design ini digunakan untuk menggambar produknya yang mau dikerjakan, gambar produk sama ngedesain bentuk benda kerja yang mau dikerjakan tuh kayak apa. Nah, didesain di SolidWorks, CATIA, Autodesk, AutoCAD atau Autodesk Design dan banyak software lainnya. Nah, bentuknya 2 dimensi maupun 3 dimensi, tapi kalau untuk di manufacturing biasanya 3 dimensi. Nah, setelah jadi partnya di transfer, ditransferkan ke software yang untuk software CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, di sini kita memasukkan nih, kita menggunakan mesin apa, pokoknya memprogramnya tuh di dalam software CAM. Kita ngelistingnya lah istilahnya tuh. Kita mengatur proses pengerjaannya seperti apa, menggunakan tool apa, menggunakan mesin apa. Nah, di software Computer Aided Manufacturing ini. Software CAM ini juga bisa untuk mendesain 3D maupun 2 dimensi, tapi bukan peruntukannya gitu. Jadi lebih kompleks kalau mendesain di Mastercam atau di Enhancement SolidCAM. Jadi lebih mudahnya digambar dulu di software CAD. Yang mau ditanyakan dari CAD dan CAM? Enggak. Enggak, Bang. Oke. Kalau enggak lanjut ke setting 0. Nah, untuk setting 0-nya hampir sama kayak TU3. Nah, yang beda itu layanan tombol-tombolnya yang beda.
Di sini ada tombol offset, work, kemudian sumbu X, input, X0, measure, pause. Nah, tahu offset di ini enggak? Di Solid atau di AutoCAD? Ya, tahu Bang. Tahu kan ya prinsip si offset tuh kayak gimana? Share screen-nya udah masih di PowerPoint atau ganti? Di PowerPoint, Bang. Oke, ntar. Ya hilang. Nah, ini sistem codet mesin. Yang sumbu nih, ini sistem codet mesin. Codet mesin, ini benda kerja. Kenapa di offset itu kan berarti garisnya pindah ini kan kalau di AutoCAD, benar nggak? Nah, ini tuh di offset gini. Ini nih. Nah, di offset gini. Jadi si sumbunya ini pindah ke sini. Sini juga sumbu Y-nya. Tetapi mengacunya tetap ke 0 mesin di sini kayak tadi. Perbedaan sistem codet mesin sama sistem codet benda kerja. Itu fungsi offset tuh. Di offset ke titik 0 benda kerja sebagai acuan. Oke, udah jelas? Nah, untuk sumbu X setting 0-nya sama kayak di TU3A, diputar dulu spindle-nya secara manual, kemudian didekatkan ke ujung benda kerja sampai putaran si sentrofignya itu seragam, satu sumbu berputarnya. Kalau masih goyang, dia belum pas, belum satu sumbu. Nah, kenapa harus si sentrofig berputar satu sumbu? Agar didapatkan sumbunya itu presisi. Yang didapatkan tuh bener gitu, garis tengah si sentrofignya. Jadi nanti berpengaruh ke sistem koordinat benda kerjanya sama bentuk hasil akhir kontur yang dikerjakan. Jadi sesuai sama dengan desain dan programnya hasil si benda kerja itu. Tuh, sama juga dengan sumbu Y. Setelah disentuhkan dan putarannya ini satu sumbu, putarannya seragam, sentrofig bagian atas dan bawahnya. Kemudian untuk mengenalkannya, klik offset tadi, work, klik sumbu Y, Y0, input, measure, pause. Measure itu seperti tombol OK. OK-nya gitu. Oke, pasti di nolnya di sini. Posisi. Terus di pause. Pause ini untuk melihat posisi si sumbunya benar nggak, udah 0,0. Kayak di 3A. Jadi di panel kontrolnya tuh di monitornya si X, Y, Z-nya tuh
Kalau udah diklik G0 input, measure pos itu dia 0,0 hasil nilainya di layar tuh. Tapi sebelum di offset box dan lain-lain ini, dia masih jumlahnya angka di mana sistem koordinat mesinnya gitu. Sama juga sumbu Z juga sama, menggunakan pahat. Misalnya kita pakai 3 pahat N mil diameter 10, N mil diameter 6, N mil diameter 3, setting nolnya 3 kali, tergantung tool yang kita gunakan. Yang mau ditanyakan dari setting 0, ada yang tahu fungsi setting 0 untuk apa? Buat menentukan titik acuannya, Bang. Ya, titik acuan ada lagi selain itu. Nah, ya. Selain titik acuan, menentukan nih besar material yang kita kerjakan tuh seberapa untuk mengkomunikasikan ke mesin. Besar material yang dikerjakan itu seberapa, sama menentukan area kerja si mesin untuk membentuk kontur benda kerja. Itu. Oke, kalau udah kita lanjut ya ke loading. Nah, kelebihan dan kekurangan production unit. Yang pertama itu kelebihannya dulu. Dapat memproduksi secara massal. Tahu nggak maksudnya? Dapat memproduksi produk secara massal. Produksinya bisa dalam jumlah yang besar, Bang. Oke. Jadi dia dapat memproduksi produk dengan jumlah yang besar. Misal, dia memproduksi baut atau mur atau enggak blok mesin atau bikin piston 1000 piece. Dia mampu gitu mengerjakan part yang sama dengan bentuk yang sama dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Jumlah massal jadi banyak. Maksudnya massal itu satu produk dikerjakan dalam satu mesin, produk yang sama dengan jumlah yang banyak. Itu. Nah, ketelitian lebih tinggi. Nah, jadi dalam produksi produk 1000 piece ini dia memiliki ketelitian yang sama. Jadi dari produk 1 sampai 10 sampai 1000 itu dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama. Gitu. Dan memiliki ketelitian itu jadi perbedaan ukurannya tuh jadi nggak ada bedanya lah, adapun beda masih dalam toleransi gitu. Daya tahan mesin lebih lama, maksudnya daya tahan lebih lama ini operation time itu jadi waktu mesin untuk aktif tuh lama gitu. Mesin dapat beroperasi 8 jam non-stop. Itu maksudnya daya tahan lebih lama. Kalau training unit kan sebentar operasinya tuh nggak bisa lama karena batasannya.
dapat digunakan terus-menerus tanpa henti. Dimensi benda kerja beragam, mengikuti dimensi mesinnya. Lebih cepat dalam proses pengerjaan. Lebih cepat karena dia dituntut untuk waktu yang efisien dengan jumlah benda kerja yang banyak dikerjakannya. Kalau TU mudah dioperasikan karena dia untuk pelatihan dasar pemrograman. Jadi dibuat sesimpel mungkin agar mudah dipahami cara pengoperasiannya. Prinsip kerja lebih simpel, daya listrik lebih rendah, jelas karena dia juga mesinnya itu dayanya lebih kecil, dari ukurannya juga lebih kecil. Untuk training unit memiliki dimensi lebih kecil. Tuh yang ditanyakan dari kelebihan training unit dan production unit. Cukup, Bang. Yang lainnya? Ya cukup Bang. Nah, kalau cukup, saya lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, dari production unit, pengoperasian lebih rumit, jelas karena dia ada aksesoris tambahan dan apa ya namanya? Banyak panel-panel kontrol tambahan yang lebih kompleks daripada TU training unit. Karena untuk mendukung proses pengerjaannya, prinsip kerja lebih kompleks, membutuhkan tenaga ahli untuk mengoperasikannya. Jadi operatornya tuh harus bisa dapat mengoperasikan mesin CNC PU ini. Daya listrik lebih besar jelas karena dia spesifikasinya juga lebih besar dari motor listriknya, step motornya, dan kompresor dan lain-lain, alat-alat pendukungnya. Kalau training unit dimensi terbatas, dimensi apa? Dimensi benda kerja yang dikerjakan. Material gitu, dimensi material yang dikerjakan itu terbatas. Dan kekerasan materialnya pun terbatas. Kan kita kalau di training unit pakainya ini kan aluminium kan benda kerjanya. Gitu. Tidak bisa membuat produk secara massal. Nah, tidak bisa memproduksi produk secara massal ini artinya gini. Dia tidak bisa mengerjakan misalnya membuat ulir baut dalam waktu 8 jam harus menghasilkan 200 piece. Dia tidak bisa. Tapi kalau dia membuat ulir pada baut 10 piece, 20 piece dia bisa. Balik lagi ke batasan mesinnya. Karena jika dia dioperasikan terus-menerus, si ininya yang bermasalah nanti. Ke umur pakainya sama ke ketahanan motor listrik dan step motornya. Panas, overheat, ketelitian lebih rendah. Jadi ukuran antara part 1 sampai dengan 5 itu ada perbedaan. Yang lebih tinggi, lebih rendah lah. Jadi bedanya lebih dari 0,5. Itu maksudnya ketelitian lebih rendah tuh. Biasanya proses pembuatan produk lebih lambat. Ya, karena dia training unit. Batasan mesinnya lebih banyak. Lebih rendah lah kemampuannya dalam mengerjakan produk daripada production unit. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Cukup Bang. Tidak ada cukup. Dari awal sampai akhir yang mau ditanyakan nggak?
Kalau dari saya sih nggak ada, Bang. Oke. Mau nanya Bang, Ya, kalau yang apa 6 axis itu berarti lebih sulit apa lebih mudah berarti Bang? Kalau dioperasiinnya Bang? kalau dioperasinya lebih mudah. Kalau untuk pengoperasian lebih mudah, tapi tergantung dari kompetensi si operatornya dalam memahami cara mengoperasikan si mesin. Itu. Nah, ini untuk mesinnya nih. Nah, kelihatan belum screen-nya? Udah ada bang. Kelihatan, Bang. Kelihatan Bang. Nah, tuh. Si kepala mesinnya kan bisa berotasi tuh. Mejanya berotasi full. Ini yang 5 aksis. Ini 5 aksis. 5 aksis aja udah secanggih ini gitu. Apalagi yang lebih. Nah, kalau untuk pengoperasian mesinnya lebih mudah. Nah, yang lebih kompleks itu dalam pengerjaan ininya, pemrogramannya di softwarenya. Untuk menentukan bagian ini prosesnya bagaimana, menggunakan tool berapa, dengan parameter apa. Itu yang sulit untuk menentukan nih. Untuk bagian atas sini, prosesnya bagaimana, toolnya menggunakan apa, dengan perintah apa. Nah, ini yang lebih kompleks. Jadi full pengerjaan semua di mesin. Dari raw materialnya, kotak. Tuh. Nah, ini ada tahapan tahap proses di CNC di lab. Nah, pertama tuh nyalain kompresor. Nah, ini MPG namanya. Untuk menggerakkan eretan sumbu X, Y, Z secara manual menggunakan ini MPG.
Kalau di TU2 sama 3 kan menggunakan tombol emergency. Nah ini panel ininya apa namanya, layarnya. Ini panel kontrolnya. Nih tombol power. Tombol pause nih. X, Y, Z. Tombol X, Y, Z. Nah ini bentuk mesinnya. Ini ragum, arbor. Nah ini maksudnya tadi 00 tuh. Sebelum dinolkan tuh masih ada angka. Kalau udah diklik Y0 measure pause. Nah di sini 0 nilainya. Nih. Nanti ini saya kirim buat di laporan tahapan proses. Bentar. Nah, udah ada share screen-nya nih, video. Udah Bang. Nah, pertama tuh part yang mau dibuat di solid, di desain. Di solid. Jadi kan kemudian dibuat nih si raw materialnya. Nah, kemudian ditransfer ke NX di software namanya NX. Ke tipenya filenya itu Parasolid. Nah, setelah ditransfer lanjut ke software Enxment. Nah, ini softwarenya nih. NX. Nah, di NX ini software CAM-nya yang digunakan untuk manufacturing. Nah, software ini dimasukin nih. Pengerjaannya menggunakan apa di NX prosesnya. Nah, ini dipilih bagian yang mau dibuang yang mana. Nah, ini bagian yang mau dibuang. Nah, ini pemilihan opsi menggunakan cavity mill. Nah, kemudian jadi nih. Nah, yang biru-biru ini pergerakan toolpad-nya. Nah, ini proses pengerjaannya.
Nah, gitu. Ntar, ada nggak video yang ke mesinnya sih? Gitu. Ada yang mau ditanyai lagi dari awal sampai akhir? Tadi laporannya udah dikirim belum? Udah bisa dikirim belum? Udah Bang. Oke. Saya nggak periksa ya, nanti aja waktu presentasi. Nah, untuk tugasnya kalian bikin nih di SolidWorks. Benda kerja udah berbentuk ya. Terserah kalian bentuknya kayak apa. Yang menarik lah. Dengan benda kerjanya nanti masing-masing bikin benda kerjanya sama kayak TU3A 50x50. Nah, untuk konturnya bebas, gimana kalian? Kreatif mungkin lah. Nah, untuk tugas lampirannya foto sama benda kerja yang dikerjakan oleh mesin CNC PU 3 aksis. Kalau nggak yang diproses milling aja lah. Sama cari jurnal tentang mesin CNC lebih dari 6 aksis. Yang 8, 7, setelah pokoknya lebih dari 6 aksis. Terus untuk analisa dan kesimpulannya nanti saya kasih benda kerja yang udah jadi, fotonya. Perwakilan kelompok nanti chat saya aja. Udah tahu nomor saya belum? Belum Bang. Nih nomornya nih. Di chat. Nih, ada. Bang mau nanya Bang. Ya. Kalau tadi buat yang tugasnya kan bikin yang benda kerja bebas. Itu Ya. yang mesin CNC-nya harus yang 3 aksis atau bisa lebih gitu? Yang 3 aksis aja bendanya. Oh siap Bang. Kan bendanya ini dari 50x50, tingginya 40, benda kotak. Oh iya. Oke Bang. Nah, nanti saya kirim program nih, program yang tadi, yang lambang Itenas tadi. Nah, ini programnya. Nah, kalian bikin tabel, tinggal kalian kopas aja dari sini, masukin ke tabel. Ngerti? Kayak yang di TU3A, TU2A gitu, bikin tabel di laporannya. Paham? Paham Bang. Paham, Bang. Nah,
Untuk analisa kesimpulannya, 2 lah. 1 orang 2 analisa kesimpulannya. Untuk tadi lampirannya kan udah jelas ya. Foto sama produk hasil CNC, milling, 3 aksis, sama cari jurnal tentang mesin CNC PU lebih dari 6 aksis. Oke, udah jelas semuanya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Lebih dari 6 aksis ya Bang ya? Ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Udah Bang. Oke, cukup saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah perhatikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang terima. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bang. Yuk, sama-sama.